Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana mata kuliah algoritma dan pemrograman ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 1 jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman, di bagian ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nanti juga algoritma itu tentu dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalnya ketika ada suatu problem, untuk menyelesaikan problem tersebut atau untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu kita susun langkah-langkah, mulai dari langkah pertama apa, langkah kedua apa, dan seterusnya, sehingga masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Misalnya di sini kita analogikan, ketika misalnya kita mau mengirim surat kepada kenalan kita di tempat lain, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama tentu kita harus menulis suratnya terlebih dahulu. Setelah suratnya kita tulis, kemudian surat tersebut kita masukkan ke dalam amplop. Selanjutnya amplop itu kita beri alamat, baik alamat penerima maupun alamat pengirim. Selanjutnya amplop itu kita tempeli perangko, kemudian kita ke kantor pos terdekat, kemudian surat tersebut kita kirimkan. Itu kurang lebih langkah-langkah yang harus kita lakukan atau urutan langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mau mengirimkan surat kepada kawan kita. Kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan program atau pemrograman. Jadi program itu bisa kita katakan sebagai kumpulan instruksi-instruksi atau yang biasa kita sebut dengan source code yang dibuat oleh programmer atau si pembuat program menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi bisa kita katakan bahwa program itu merupakan realisasi dari algoritma, atau program itu sama dengan algoritma ditambah dengan bahasa pemrograman tertentu. Karena untuk menerjemahkan langkah-langkah tadi, supaya langkah-langkah tadi itu bisa dimengerti oleh komputer, tentu kita butuh sebuah bahasa pemrograman. Kemudian mengapa kita perlu belajar algoritma? Karena misalnya algoritma itu diperlukan karena pembuatan atau penulisan algoritma itu tentu tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Apapun bahasa pemrograman, ketika misalnya langkah-langkahnya itu sudah kita susun, tentu nantinya diharapkan langkah-langkah itu bisa diterjemahkan dalam bahasa pemrograman manapun. Kemudian notasi algoritma itu tentu harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman manapun, sama seperti poin yang pertama tadi. Jadi apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan mesti sama, karena algoritmanya sama. Jadi kalau misalnya algoritmanya sama, apapun bahasa pemrogramannya tentu keluarannya atau hasil yang kita dapatkan harus sama. Berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan program. Misalnya langkah yang pertama adalah kita mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua kita buat algoritmanya. Langkah yang ketiga kita tuliskan program. Kemudian langkah yang keempat itu kita lakukan pengujian. Jadi pengujian ini dilakukan untuk menemukan kesalahan, baik itu dari kesalahan sintaks, apakah program yang kita tuliskan di langkah nomor 3 ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Langkah yang kelima misalnya nanti diperlukan juga dokumentasi program, terus kemudian nanti pemeliharaan program. Tetapi yang kita akan jelaskan di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini hanya pada
urutan 1, 2, 3, dan 4. Dimulai dari bagaimana kita mendefinisikan masalah, kemudian membuat algoritmanya, kemudian bagaimana kita menerjemahkan algoritma atau langkah-langkah di nomor 2 ini ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Kemudian nanti setelah program yang kita tuliskan, tentu kita harus lakukan pengujian. Struktur penulisan dari algoritma, bahwa setiap algoritma itu akan selalu terdiri dari 3 bagian. Misalnya, bagian yang pertama itu adalah judul atau header. Kemudian ada kamus, kemudian yang ketiga adalah algoritma. Mana judul itu merupakan bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat untuk mendefinisikan nama. Ya, jadi ini terkait dengan judul. Misalnya kita mau membuat program atau algoritma apa, maka kita harus tuliskan judulnya. Judul dari algoritma atau program tersebut. Kemudian berikutnya adalah kamus. Nah, di bagian kamus ini kita akan mendeklarasikan, kita akan menuliskan atau kita definisikan tipenya, tipe datanya, kemudian variabel, kemudian kalau ada konstanta, ya itu kita tuliskan. Kemudian kalau ada nama fungsi atau prosedur, ya kita tuliskan juga di bagian deklarasi atau kamus. Nah, berikutnya adalah algoritma. Nah, bagian ini merupakan bagian yang paling penting atau inti dari suatu algoritma. Nah, yang berisi instruksi atau urutan langkah-langkah penyelesaian masalah, yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian untuk kita bisa menuliskan algoritma itu bisa kita sajikan lewat 3 bentuk penyajian. Misalnya yang pertama adalah algoritma yang kita tulis menggunakan struktur bahasa Indonesia. Kemudian algoritma dengan pseudocode. Kemudian algoritma menggunakan flowchart. Jadi ini adalah 3 bentuk penyajian daripada algoritma. Nah, untuk yang pertama menggunakan struktur bahasa Indonesia, di sini sifatnya umum. Misalnya tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, kemudian tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi ini langkah-langkah yang kalau kita susun menggunakan struktur bahasa Indonesia, itu langkah-langkahnya ya kita sesuaikan dengan ya kita tuliskan atau kita jelaskan menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Misalnya ketika kita punya problem untuk menghitung rata-rata dari 3 buah data, maka algoritma yang kita susun menggunakan struktur bahasa Indonesia tentunya ya kita menggunakan kata-kata kita saja. Misalnya kita harus tahu dulu bilangan A berapa, bilangan B berapa, bilangan C berapa. Setelah kita ketahui bilangan A berapa, bilangan B berapa, bilangan C berapa, kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan, kita bagi jumlah tersebut dengan 3. Kemudian kita tuliskan hasilnya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah untuk menghitung rata-rata dari 3 buah data atau 3 buah nilai menggunakan struktur bahasa Indonesia. Kemudian ini berikutnya adalah algoritma yang kita tuliskan atau kita sajikan menggunakan pseudocode, di mana jadi penyajian algoritma menggunakan pseudocode ini berarti kita menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Ini penyajian algoritma menggunakan pseudocode. Berbeda tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya murni masih menggunakan kata-kata biasa aja. Tapi kalau misalnya menggunakan pseudocode, berarti urutan langkah-langkahnya itu sudah kita tuliskan menggunakan kode yang mirip
dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Misalnya tadi untuk menghitung rata-rata dari 3 buah data, algoritma yang kita tulis menggunakan pseudocode, misalnya input A, B, C, JML atau jumlah sama dengan A tambah B tambah C, kemudian kita hitung ratanya itu sama dengan JML bagi 3, kemudian output rata. Ini adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini, masalah menghitung rata-rata dari 3 buah data. Nah, berikutnya adalah algoritma yang kita sajikan dalam bentuk menggunakan flowchart. Di mana di sini didefinisikan bahwa flowchart itu adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urut-urutan prosedur dari suatu program. Jadi langkah-langkah yang kalau tadi menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya, kalau menggunakan flowchart, berarti langkah-langkahnya itu kita gambarkan secara grafik. Nanti flowchart itu bisa membantu analisis dan programmer untuk berkomunikasi dalam hal memecahkan masalah tertentu. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari flowchart. Misalnya, flowchart itu dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas terkait urutannya atau prosedur logik. Tentu misalnya teknik penyajian yang bersifat grafis ini akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat tekstual. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua itu misalnya karena kita tuliskan dalam bentuk kita modelkan dalam bentuk grafik atau misalnya chart, maka pembaca itu diharapkan dapat dengan mudah melihat dan mengetahui urutan-urutan atau langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi karena flowchart ini menggunakan simbol-simbol yang sudah disepakati. Sehingga misalnya untuk input menggunakan simbol jajaran jenjang, untuk proses menggunakan simbol persegi dan seterusnya, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai media komunikasi antara analisis dan programmer ketika misalnya bekerja dalam proyek yang besar. Nah, ini adalah lambang-lambang atau notasi yang digunakan dalam flowchart. Misalnya ini adalah notasi untuk mulai atau selesai, kemudian ini adalah aliran data, kemudian notasi jajaran jenjang ini untuk input output, kemudian persegi panjang untuk proses. Kemudian misalnya ini notasi belah ketupat untuk percabangan atau decision. Kemudian ini segi 6, ini untuk pemberian nilai awal suatu variabel. Kemudian yang ini notasi untuk memanggil prosedur atau fungsi. Kemudian ini A dan B ini adalah sama-sama konektor. Cuman kalau ini adalah konektor di halaman yang sama, sedangkan yang B itu adalah konektor di halaman yang lain. Dan ini contoh yang lain, misalnya ini adalah dokumen, ini hard disk, dan sebagainya. Nah, misalnya di sini kita coba angkat sebuah contoh kasus. Misalnya problemnya adalah buat algoritma untuk menghitung luas sebuah persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang tentu diperlukan yang pertama kita harus mengetahui panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Sehingga nanti setelah kita ketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya kita sudah bisa mengetahui luas dari persegi panjang tersebut. Nah, misalnya di sini untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, kita buatkan dulu judulnya. Misalnya judulnya adalah algoritma untuk menghitung luas sebuah persegi panjang. Kemudian kamusnya
Ini kan kamus tadi itu adalah tempat kita mendeklarasikan variabel, kemudian tipe datanya. Jadi di sini variabel yang digunakan itu ada 3, misalnya P itu untuk panjang, L itu untuk luas, dan variabel luas itu 3 variabel itu sama-sama misalnya tipe datanya itu bilangan bulat. Karena variabel P, L, dan luas itu nanti akan digunakan untuk menyimpan nilai yang berupa bilangan bulat atau integer. Nah, berikutnya adalah algoritma. Misalnya kalau algoritma yang itu kita susun menggunakan struktur bahasa Indonesia. Pertama ya masukkan nilai panjang, ya. Kemudian masukkan nilai lebar atau L, kemudian hitung luas persegi panjang, rumusnya adalah luas sama dengan P kali L, kemudian tampilkan nilai luas. Nah ini kan algoritma untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan struktur bahasa Indonesia. Sedangkan kalau misalnya algoritma itu kita sajikan menggunakan pseudocode, ya kurang lebih cara penulisannya seperti ini. Jadi ada input P, input L, kemudian luas sama dengan P kali L, kemudian nanti output luas. Jadi kalau bahasa Indonesia kan tekstual. Sedangkan kalau menggunakan pseudocode itu penulisan urutannya itu, urutan langkah-langkahnya itu paling tidak dia mendekati bahasa program yang mirip dengan bahasa pemrograman yang sebenarnya. Berikutnya adalah algoritma yang kita sajikan menggunakan flowchart. Tentu diawali dengan mulai dan nanti harus diakhiri dengan selesai. Ini adalah notasi untuk mulai atau selesai, start atau finish. Kemudian yang pertama adalah ini kita menggunakan notasi jajaran benjang karena ini adalah notasi untuk input atau nanti untuk output. Jadi masukkan P, berarti ini input, kemudian masukkan L untuk lebar, kemudian setelah kita ketahui berapa P, berapa L, kemudian kita hitung luas sama dengan P kali L, kemudian nanti kita tampilkan luasnya, dan selesai. Nah ini adalah contoh penyelesaian kasus untuk menghitung luas sebuah persegi panjang menggunakan flowchart. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan algoritma tersebut menggunakan bahasa pemrograman. Artinya, bagaimana misalnya langkah-langkah yang sudah kita susun tadi untuk menghitung luas sebuah persegi panjang, supaya misalnya langkah-langkah itu bisa kita buat menggunakan bahasa pemrograman tertentu, atau misalnya nanti instruksi-instruksinya itu bisa dikerjakan oleh komputer. Nah di sini untuk contoh ini misalnya kita akan memberikan contoh bagaimana kita menerjemahkan algoritma tadi itu menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah di sini untuk menerjemahkan itu kita membutuhkan tools tambahan. Di sini misalnya kita menggunakan kode blok. Jadi ini adalah tampilan awal dari kode blok. Nanti kita file, new file. Kemudian seperti biasa kita include IO stream. Kemudian using namespace std integer main, kemudian ini adalah return. No. Ini adalah struktur dasar dari pemrograman atau bahasa C++. Kemudian saya simpan dulu. Kita simpan. Misalnya kita simpan dengan latihan
11.c++. Nah, ini sudah sedikit berwarna. Berikutnya adalah kita harus sesuaikan dengan algoritma yang kita susun tadi. Misalnya kita harus masukkan P dulu, masukkan berapa panjang, kemudian berapa luasnya berapa. Cuman kalau dalam program ini semua variabel yang kita gunakan itu harus kita deklarasikan. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 3 variabel dan ada variabel P, variabel L, dan variabel luas, yang masing-masing variabel itu tipe datanya berupa bilangan bulat. Nah, jadi kalau bilangan bulat dalam C++ itu kita tuliskan int P, L, luas. Kemudian kita masukkan panjangnya. Out misalnya panjangnya berapa, kemudian in misalnya P, kemudian out luasnya sama dengan berapa, kemudian in L ya. Nah, ini adalah baris 7 sama 8 ini digunakan untuk kita menginputkan P atau panjang. Kemudian baris 8 itu kita menginputkan luas atau L. Kemudian setelah kita inputkan, kalau kita melihat urutannya tadi, yang berikutnya adalah kita proses, di mana luas sama dengan P kali L. Luas sama dengan P kali L. Nah, berikutnya adalah kita tampilkan luasnya. Out luas persegi panjang sama dengan luas. Jadi ini sudah selesai program yang kita buat untuk menghitung luas dari sebuah persegi panjang. Kita coba jalankan. Jadi untuk menjalankan program yang kita sudah buat, ini ada build and run. Sekarang di sini tampil panjang sama dengan berapa. Misalnya kita masukkan panjangnya 8, kemudian luasnya rupanya salah ya. Harusnya di sini lebar. Ini bagian dari pengujian kesalahan. Artinya mungkin program yang kita tuliskan tadi itu belum sesuai. Kita jalankan ulang. Panjang 8, kemudian lebar misalnya 4, berarti nanti kita harusnya mendapatkan luasnya itu adalah 8 kali 4 itu sama dengan 32. Jadi luas persegi panjang itu sama dengan 32. Ini adalah contoh, yang ini contoh algoritmanya. Algoritma itu kan berupa urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma itu bisa kita sajikan menggunakan struktur bahasa Indonesia, menggunakan pseudocode, kemudian menggunakan flowchart. Nah, setelah kita susun langkah-langkahnya, algoritmanya, langkah berikutnya adalah bagaimana kita menerjemahkan langkah-langkah tadi supaya langkah-langkah tadi itu bisa dijalankan oleh komputer. Ya tentu untuk bisa dijalankan oleh komputer, ya instruksinya itu kita harus tulis menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, di contoh ini kita menerjemahkan algoritma itu menggunakan bahasa C++. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.